perkembangan laporan Kak Paula di bawah MA itu sekarang sudah seperti apa sih, Bu? Iya, terkait upaya Ibu Paula untuk mengajukan juru bicara dan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kami sudah mendapatkan sejumlah perkembangan. Laporan ke Komisi Yudisial, kami telah mendapatkan undangan untuk permintaan keterangan dari Ibu Paula dan saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan kasus perceraian Ibu Paula dan Bapak Baim. Jadwalnya direncanakan 5 Mei 2025, tapi kami sedang mengatur jadwal terkait kehadiran Ibu Paula dan saksi-saksi di Komisi Yudisial. Selanjutnya yang kedua terkait pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, itu dilakukan hari Kamis dan hari Jumat kami sudah mendapatkan informasi bahwa itu diterima. Salah satunya adalah kami misalnya dihubungi lewat WA untuk mengisi atau registrasi secara online. Hal yang lainnya adalah kami juga merencanakan hari Rabu tanggal 30 untuk mengadu ke Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dialami oleh Ibu Paula, maupun juga kasus pernyataan dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, karena ini akan mendorong pernyataan-pernyataan itu mendorong stigma dan stereotip terhadap Ibu Paula. Bu, mungkin kalau untuk akun yang menyebarkan draft putusan Kak Paula sendiri di sosial media udah akan ada tindak lanjut nggak sih, Bu, dari pihak Kak Paula sendiri? Iya, kami memang sedang mempelajari konteks penyebaran data pribadi melalui sejumlah akun. Namun kami saat ini berkonsentrasi terlebih dahulu ke pelaporan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, juga ke Komnas Perempuan maupun di lembaga yang lainnya. Kalau terkait baru-baru ini selain draft yang bocor ke sosial media, ada juga rekaman suara yang mengatakan bahwa pihak Baim Wong mentalak gitu, Bu. Nah itu seperti apa sih, Bu, kalau dari pihak Paulanya sendiri? Sebenarnya kan banyak sekali ya rekaman-rekaman yang bocor atau dibocorkan. Pertanyaannya sebenarnya begini, apakah rekaman suara atau video yang dilakukan itu sesuai dengan persetujuan para pihak, atau ada konsen nggak sih orang itu direkam? Seperti teman-teman sekarang misalnya merekam gambar dan suara saya memberikan konsen, persetujuan. Nah, pertanyaannya untuk rekaman-rekaman yang disebarkan itu, apakah rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, perekaman itu harus konsensual. Nggak bisa ibaratnya sembunyi-sembunyi, dan itu tentu melawan hukum. Kedua, misalkan kalau konteks rumah tangga ya, segala sesuatu itu direkam, pertanyaannya rumah tangga seperti apa? Bagi saya, kalau misalnya saya refleksi ya, kalau setiap pertengkaran, setiap perdebatan, setiap misalnya diskusi lantas direkam, itu kita akan kehilangan ruang aman. Ibaratnya kalau saya ngomong salah, itu sudah terekam, nanti diunggah. Kalau saya melakukan ini, nanti disebarkan. Ini menyebabkan perempuan kehilangan ruang aman di dalam relasi rumah tangganya. Itulah yang dialami, kehilangan ruang aman. Dan juga sebenarnya apakah demikian ya mengelola konflik di dalam rumah tangga?
segala sesuatu harus direkam. Gitu. Bukankah akan lebih elegan itu dan lebih dewasa jika itu dilakukan dengan diskusi, dengan bicara dari hati ke hati, dan tidak menggunakan rekaman itu sebagai alat kontrol, alat kuasa. Ketika rekaman itu sudah dihasilkan tanpa konsen, kemudian ini kan menjadi alat. Intinya kalau lu macam-macam gue sebarin nih rekaman itu kan seperti mengancam ya, seperti menjadikan rekaman di dalam relasi rumah tangga itu sebagai alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Menunjukkan siapa yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Dan itulah yang kami sebut sebenarnya ini penggunaan rekaman, penggunaan konten-konten itu menjadi alat kuasa untuk membungkam korban, menghilangkan rasa aman korban. Itu pendapat kami terkait dengan tersebarnya, sekali lagi, rekaman tentang talak. Mungkin besok keluar lagi rekaman tentang apa. Nah, pertanyaannya apa sih tujuannya segala sesuatu itu harus direkam? Apakah tidak bisa konflik atau diskusi itu dibicarakan baik-baik tanpa merekam gitu ya? Itu juga yang harus menjadi refleksi ya bagi kita semua. Apakah demikian pengelolaan rumah tangga? Apa nantinya suara itu juga kan muncul, akan juga dilaporkan oleh pihak ibu terkait rekaman bocor ini kan, sementara tidak ada kesepakatan ya untuk Kapaula sendiri rekaman itu disebarkan dan merugikan Paula juga. Apakah melaporkan sebenarnya? Iya, sekali lagi kami saat ini masih berproses dan sedang berkonsentrasi di KY, Bawas, dan mungkin lembaga yang lainnya, juga sekaligus masih mempelajari pelanggaran-pelanggaran data pribadi maupun undang-undang ITE. Dan juga sebenarnya kami mau menyampaikan apresiasi ya kepada sejumlah akun yang kemudian menyampaikan mereka melakukan take down secara mandiri konten-konten terkait dengan klien kami. Hal ini kan juga menunjukkan ada solidaritas terhadap Ibu Paula terkait tersebarnya data, tersebarnya rekaman dan yang lainnya. Itu dulu sih Mbak. Bu, kalau nggak salah kan mungkin juga bisa dibilang nih bentuk dari tindak kesengajaan atau memang dia sengaja untuk menyebarkan, Bu, dan ini sudah melanggar kalau udah tanpa persetujuan tadi yang dibilang Paula juga kan, Bu, kan ini udah benar-benar sangat melanggar. Kalau dari undang-undang ITE-nya sendiri kan ini udah pasti kena, Bu. Kenapa sih mungkin nggak langsung aja mungkin bisa mengambil tindakan kepada Baim sendiri, kenapa harus menunggu lama Daripada menunggu video rekaman selanjutnya gitu. Iya, itulah yang masih kami diskusikan. Karena gini, menjadi perempuan yang menjadi korban, termasuk korban ini ya, transmisi dokumen elektronik bisa dikatakan itu, di mana ia memiliki relasi suami istri dan kemudian memiliki anak. Pengambilan keputusan itu tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus ditimbang. Apakah strategis? Apakah itu akan berdampak terhadap tumbuh kembang anaknya? Apakah akan juga misalnya berdampak pada tujuan utama? Jadi hal ini masih kami diskusikan terkait misalnya penyebaran konten tanpa izin ya, atau tanpa persetujuan dari Ibu Paula, termasuk proses perekamannya itu sendiri. Itu Mas pertanyaannya, kenapa misalkan tidak langsung mengadukan Baim? Tentu hal ini sudah ada di dalam pemikiran kami, tapi sekali lagi kami masih berkonsentrasi satu persatu dulu nih, ke KY, ke Bawas, dan juga menimbang apakah ini keputusan itu tidak tidak berdampak lebih buruk gitu ya. Tapi itu sudah ada di dalam pendiskusian kami. Terus bagaimana pernyataan Paula terkait bocor data itu? Apa yang dipengen untuk kedepannya? Kalau Ibu Paula sejak awal menginginkan agar
konteksnya ya untuk kebocoran data itu sudah diprediksi. Untuk yang rekaman-rekaman ya, beliau berkomentar nanti apalagi gitu ya. Yang harus dipahami adalah ketika ada rekaman itu pasti ada konteks. Rekaman itu yang dipahami oleh misalnya teman-teman warganet itu kan durasi sekian itu ya. Berdurasi. Durasinya misalnya 5 menit gitu ya. Tapi kita kan tidak tahu konteksnya mengapa hadir rekaman itu 5 menit. Bisa jadi ada peristiwa sebelumnya, bisa peristiwa sesudahnya. Yang orang kalau tidak memahami secara utuh, kemudian mengambil kesimpulan dan menjadikan Ibu Paula adalah orang yang buruk gitu ya, atau misalnya seperti itulah yang seperti ini saat ini berkembang. Itu sih Mas kalau untuk konteks rekaman-rekaman. Bu, berarti kan tadi dibilang kan udah jadi menimbulkan kalau Paula ini udah dicap jelek gitu ya Bu. Itu kan pembunuhan karakter ya. Betul. Nah, gimana kondisi Paula sekarang saat ini gitu, dengan bertubi-tubi kayak gini? Iya, Ibu Paula akan berupaya maksimal untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, terhadap tuduhan-tuduhan yang distigmakan dan juga terkait kekerasan sebenarnya yang dia alami. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan tentu adalah upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum. Dalam artian kami mempercayai institusi negara. Karena itu upaya yang kami lakukan misalnya tidak membalas ya udah cariin rekaman apa gitu ya, tidak, tapi kami menempuh upaya melaporkan ke lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pengawasan terkait data, kebocoran data maupun terkait dengan penegakan kode etik hakim maupun juru bicara. Jadi yang akan kami tempuh adalah melaporkan ke lembaga-lembaga negara, dan kami mempercayai negara akan memberikan respon terhadap pelanggaran hak-hak yang dialami oleh Ibu Paula. Tapi untuk kondisi saat ini seperti apa Bu? Secara Psikisnya, psikis, Bu. Secara psikisnya Bu. Baik, kemarin hari Sabtu tim bertemu dengan Ibu Paula untuk berdiskusi dan kondisinya yang baik. Ibu, baru-baru ini kan juga Mbak Imwo mempamerkan kalau dia negatif HIV. Sementara dalam surat putusan Ibu Paula diduga mengalami penyakit itu sejak sebelum pernikahan. Ini kan janggal ya Bu, kalau memang Ibu Paula sendiri mengidap HIV pasti kan tertular ya Bu. Tapi dalam konteks ini kan untuk Mbak Imnya sendiri negatif gitu. Apa nggak mau menyangkal juga Paula apalagi saat udah ini? 2 anak gitu. Iya. Apalagi udah 2 anak kan gitu nggak kan. Jadi kan mungkin nggak banyak tanda tanya yang benar-benar Iya. Gimana itu Bu? Ya itu silakan saja ya, itu haknya dari Baim untuk menyampaikan hal itu. Tapi satu hal, pemeriksaan atau status HIV seseorang itu sifatnya konfidensial dan itu tidak boleh ada di dokumen publik. Yang bisa mendeklarasikan atau menyatakan adalah orang yang bersangkutan. Dokter pun hanya menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan ini misalnya dinilai tidak cakap, baru diinformasikan kepada pasangan, pada keluarga dekat, dan itu sepersetujuan dari yang diduga atau mengalami terinfeksi gitu ya. Jadi kalau misalnya Baim memamerkan status HIV-nya, yaitu hak dia, silakan saja gitu ya. Dan karena ya dia meriksa, silakan aja. Tapi ya seperti tadi itu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi kan janggal Bu maksudnya. Kalau memang iya, kenapa hanya menuding Paula yang diduga HIV, sedangkan kan dia juga berhubungan suami istri gitu Bu. Kenapa nggak mau ada bantahan juga dari pihak Paula terkait tudingan tersebut?
bantahan terkait status HIV-nya gitu ya. Ya sekarang sebenarnya kan kalau teman-teman cek itu ada berbagai standar ya untuk untuk istilahnya apa ya, orang dengan HIV atau orang dengan AIDS gitu ya. Nah itu tentu kembali kepada Ibu Paula, itu hak yang tidak bisa diganggu gitu ya. Kalau misalnya Baim menyatakan dirinya seperti itu ya silakan, tapi bagi kami, bagi Ibu Paula, kami menghormati otoritas pengambilan keputusan itu ada di Paula, siapapun. Bahkan sebenarnya kalau dalam konteks bertanya pun sebenarnya itu nggak boleh, karena sifatnya konfidensial gitu. Nah sebenarnya pertanyaannya apa sih tujuannya menggosipkan hal ini, kemudian memamerkan status pemeriksaannya? Tidak lain kan bukan untuk merendahkan, untuk mencemarkan, karena sampai saat ini orang dengan HIV itu masih didiskriminasi gitu ya, dengan berbagai mitos-mitos yang berkembang di dalamnya. Kalau kami melihatnya itu, jadi kalau penyebaran konten itu untuk menunjukkan dominasinya, untuk menunjukkan kekuasaannya ya. Kalau penggunaan berbagai isu itu juga untuk mendowngrade istilahnya, menjadikan seseorang itu seperti tidak baik, tidak bermoral. Nah tujuannya apa? Aku nggak tahu gitu ya. Kenapa sebegitunya ya? Ibaratnya kalau saya mengibaratkan orang ditinju udah jatuh, kenapa harus dipukul lagi dengan bertubi-tubi gitu ya, sehingga dia tidak memiliki ruang untuk membela diri gitu. Itu yang juga mungkin harus dilihat sebenarnya apa sih tujuannya kegaduhan, kalau Islam itu kegaduhan ya, seperti itulah ya. Tapi teman-teman, sekali lagi saat ini kami masih berkonsentrasi ke pengaduan ke Komisi Yudisial, kepada pengawas. Hari Rabu rencananya kami akan mengadu ke Komnas Perempuan, dan Komnas Perempuan di Latuh Harhari 4B rencananya akan diterima jam 10. Kemudian juga berencana ke Dewan Pers ya, dan itu dulu sih yang diagendakan ya minggu ini. Bu, kan ini juga HIV. Anak-anak gimana tuh? Apalagi kan Baim bilang katanya dia enggak ini, dan kondisi anak-anak gimana? Kondisi apa? Anak-anak sendiri. Kondisi apa statusnya? Anak Baim. Anak Baim. Anak mereka. Kalau itu saya nggak. Kalau sekali lagi ya, kalau status HIV itu konfidensial, dan itu apalagi anak itu sama sekali tidak boleh gitu ya. Itu konfidensial, dan juga sebenarnya kita harus ngecek kebocoran data itu benar nggak sih? Itu kan katanya gitu ya. Apakah ada hasil yang benar-benar valid gitu ya untuk menyatakan seseorang, status seseorang itu. Kemudian hal yang lain, kalau anak kemarin hari Sabtu kami bertemu, anak-anak sedang dengan Ibu Paula beraktivitas, dan sebenarnya proses ini juga proses pengasuhan bersama, joint custody, itu juga sudah terkomunikasi antara Ibu Paula dengan Baim. Jadi anak-anak juga sekarang sudah bersama, kan gantian kan per 2 minggu, dan sudah ada kesepakatan nanti kalau ke luar negeri anak dengan siapa itu sudah dibangun kesepakatan. Berarti ada komunikasi ya Bu untuk anak sendiri? Untuk anak kan? Tapi hanya sekedar anak ya Bu? Ya, sebagai orang tua kan tidak boleh melalaikan kepentingan anak. Kalau perihal lagi gaduh kayak gini, ada nggak sih Kak Paulanya sendiri menegur kayak udahlah, apa sih tujuannya? Aku nggak tahu.
Bu, tadi kan dibilang bahwa sorry, dibilang anak ini kan ibu menjaga tumbuh kembang anak dan juga menjaga mentalitas anak sendiri juga, Bu. Untuk Paula sendiri bagaimana, Bu? Ini kan namanya dunia sosial media, dunia digital segala macam itu yang sudah tersebar kan, ini bagaimana mungkin Paula bisa meng-highlight juga anak-anak supaya tidak melihat pemberitaan ini dan segala macam seperti itu. Kalau itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ibu Paula ya, bagaimana mengkomunikasikan untuk tidak terpapai gawai ya atau informasi. Tapi sekali lagi yang kami ingin sampaikan bahwa kenapa kami sangat konsen terhadap berbagai konten yang muncul ke media, apalagi melibatkan anak. Pertimbangannya gini, itu akan ada jejak digital. Coba bayangkan, ketika dua anak ini sudah besar, misalnya 16 tahun atau 18 tahun, kemudian dia mendapati tuh video dia misalnya sedang, namanya anak-anak di bawah balita ya, mengatakan aku nggak mau sama mama bla bla bla, dan kemudian dia tahu karena video itu mamanya nggak bisa ketemu dengan dia. Pertanyaannya, sejauh mana rasa bersalah anak itu? Atau misalnya ketika sebenarnya kalau proses perceraian itu sangat haram, sama sekali tidak boleh bertanya kamu milih ayah atau milih ibu, karena anak itu akan dihadapkan pada pilihan sulit. Dia kalau milih ayah, itu bagaimana ibuku? Kalau dia diminta milih ibu, itu ayahku. Yang harus dibangun adalah kesepakatan orang tua bagaimana mengasuh, gitu ya. Nah, itu yang kekhawatiran kami. Sebenarnya banyaknya video-video yang muncul, konten-konten yang muncul terkait ibunya, terkait mereka, gitu ya. Ketika mereka sudah besar dan menemukan, apakah itu juga tidak mempengaruhi? Walaupun misalnya saat ini bisa dicegah ya untuk misalnya tidak mengakses pemberitaan, tapi kan pemberitaan atau konten itu akan abadi kan. Nah, kami memang sedang mendiskusikan setelah semua ini selesai, kami akan mencoba meminta menguji cobakan penetapan pengadilan untuk penghapusan jejak digital. Nah, ini adalah hal yang belum pernah setahu saya dalam hukum di Indonesia meminta pengadilan untuk menetapkan konten-konten tertentu untuk dihapuskan dalam mesin pencarian. Misalnya pertimbangannya tentu tadi kepentingan terbaik untuk anak, tapi ini sekali lagi masih dalam proses pendiskusian ya. Ini sebenarnya menunjukkan konsen dari Ibu Paula untuk memastikan tumbuh kembang anak, dan agar ketika anak dewasa pun mereka tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ketika mengetahui proses perceraian kedua orang tuanya. Itu sih. Mungkin terkait sedikit ini perselingkuhan, kan pihak dari Paula menyangkal perselingkuhan tersebut. Tapi kan kemarin ada sempat kesaksian dari 4 ART itu yang bilang bahwasanya sering melihat Paula rebahan sampai malam, dan mungkin gimana Bu menanggapi Paula? Iya, tentu itu ada konteksnya. Pengertian rebahan apa? Rebahan satu tempat tidur, rebahan satu di sofa, satu di sana, itu kan konteks ya. Kita lantas menggunakan gini, oh rebahan. Semua orang memiliki pengertian sendiri dengan pengertian rebahan. Padahal bisa saja rebahannya itu misalkan ini sofa, saya rebahan di sini, yang satu misalnya ngobrol di sana, itu kan juga rebahan. Tapi yang utama yang ingin kami sampaikan dalam tuduhan-tuduhan itu sebenarnya Saudara N hadir di rumah itu bukan atas undangan Ibu Paula, itu undangan dari Bapak Baim.
Tujuannya adalah untuk semacam penengah ketika mereka mengalami komunikasi yang buntu, gitu ya. Itu yang harus inikan. Dan juga keterangan dari pekerja rumah tangga itu juga tidak ada yang mengatakan hal-hal yang mencurigakan rebahan. Nah, pertanyaan rebahan itu apakah lantas kita mengatakan itu selingkuh? Kalau juga ya mungkin juga sudah berkembang di media sosial ya. Kalau misalnya mencium perempuan itu selingkuh. Ya, rebahan itu maknanya sama. Setiap kepala memiliki makna terhadap hal itu. Tapi faktanya sebenarnya itu terjadi ada di ruang tamu, dan pekerja rumah tangga itu mengetahui, membuka, dan tidak ada hal yang mencurigakan. Nah, itu yang terus disorot. Bagaimana dengan misalnya perilaku dari Baim sendiri yang juga mengakui mencium perempuan setelah perkawinan itu selingkuh? Pertanyaannya itu sih. Jadi jangan hanya ngeblame, melihat hanya satu sisi ya. Kalau misalnya teman-teman buka tuh jejak digital ya, itu. Jadi itu tidak benar ada perselingkuhan, ada orang ketiga, apalagi zina, itu tidak ada. Yang ada adalah prasangka. Nah, prasangka itu muncul kenapa? Itu didasarkan karena buruknya komunikasi. Nah, prasangka itu sendiri kan bisa karena misalnya cemburu, rasa kepemilikan, ketersinggungan maskulinitas gitu ya. Itu yang sebenarnya kemudian menjadi hal yang memperuncing. Tapi udah ketemu juga nggak sih Bu? Maksudnya asal dasar apa sih dari kesaksian 4 ART tersebut mengatakan hal tersebut? Apakah memang intinya gitu? Iya, maksudnya alasan mereka apa? Udah ini maksudnya tektokan ke mereka nggak sih Bu terkait hal tersebut? Maksudnya kan pasti bisa jadi mereka disuruh bersaksi sama Baim untuk hal tersebut gitu. Ya, sekarang pertanyaan gini aja. Pekerja rumah tangga, sopir, dia memiliki ketergantungan finansial. Kepada siapa? Kepada pemberi kerja. Pemberi kerjanya siapa? Baim. Apakah kemudian bisa diarahkan kesaksiannya? Ya, mungkin saja. Gitu, karena ada konteks seperti itu. Walaupun memang ya itu konteksnya ya, pekerja rumah tangga itu adalah orang yang tentu dia memiliki ketergantungan terhadap finansial yang dimiliki Baim. Teman-teman bisa menilai sendirilah terkait dengan hal itu. Oke. Berarti bisa dibilang itu kesaksian bohongkah, palsukah, atau seperti apa Bu dari pihak Paula sendiri? Kalau dalam konteks perdata, kalau konteks perdata itu kan disumpah ya. Nah, kemudian itu lebih kepada kekuatan pembuktian, dan kekuatan pembuktian itu ditentukan kepada hakim. Nah, menjadi soal sebenarnya yang sedang kami mintakan Komisi Yudisial untuk memeriksa adalah hakim itu tidak menggunakan analisis gender. Karena Ibu Paula ini kalau dalam konteks Perma nomor 3 tahun 2017, ia adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu para pihak. Perempuan yang menjadi pemohon atau termohon. Nah, peraturan itu memandatkan agar hakim kalau memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk para pihak ini itu menggunakan analisis gender. Nah, di sini tuh tidak ada penggunaan mengenali relasi kuasa, mengenali kekerasan yang dialami oleh perempuan,
dampak terhadap perempuan, terhadap anak itu tidak dianalisa ya oleh majelis hakim yang memeriksa. Itu ada lagi sebenarnya ada masih diterangkan. ini secara ini. Tapi akta bandingnya memang Banding yang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berarti ya Bu? banding ke pengadilan tinggi ya, Iya. DKI Jakarta. Atas putusan yang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu per kapan Bu? Kalau boleh tahu bandingnya hasilnya? Hari ini. Tapi baru daftar kok. Belum keluar akte. Oke, Bu, udah. mungkin sebelum apa namanya kita wawancara ini sempat komunikasi juga dengan Paula nggak sih? Ada yang ingin Paula sampaikan juga nggak? Yang ingin disampaikan Ibu Paula terkait Iya, dengan dengan- kondisi ini. Ibu Paula menyampaikan bahwa tidak benar tuduhan-tuduhan ia selingkuh, durhaka gitu ya, apalagi misalnya melakukan zina. Kepentingan Ibu Paula itu adalah ingin melakukan merawat dan mengasuh anak-anak dengan waktu yang lebih panjang itu, dan juga memastikan tumbuh kembang anak-anak itu tidak terganggu dalam proses perceraian ini, termasuk dengan konten atau ini ya, berbagai informasi yang tersebar. Bu, terkait itu dong Bu, yang kemarin debat antara Bang Fahmi Alfon. sama Bang Alfon. Seperti apa sih Bu itu kemarin ceritanya, mungkin bisa sedikit dibocorin. Seperti apa itu? Aku nggak nonton. Bagian komunikasi gimana? Oh, kami berbagi sih, ya kami menyampaikan informasi yang memang kami ketahui terkait dengan rencana-rencana atau langkah-langkah yang akan diambil. Seperti misalnya ya saat ini kami proses berbagi tugas, kami berproses di mana ya, di Komisi Yudisial, di Bawas, kemudian juga ke Komnas Perempuan, ke Dewan Pers gitu ya. Itu adalah kalau tadi ditanyakan apa upaya, ini adalah ikhtiar yang coba kami lakukan untuk kembali membersihkan atau mengembalikan harkat dan martabat Ibu Paula sebagai ibu dan sebagai perempuan. Oke. Oke.